Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Fauzia. Saya dari Fisika Konsentrasi Geofisika 2015. Saya akan menjelaskan ataupun memaparkan apa yang saya dapat dari penjelasan mengenai kuantum komputer dari Dr. Suzanne Gilbert. Pada mulanya, kita mengenal telepon genggam, di mana telepon genggam tersebut mempunyai komponen-komponen utama seperti resistor, transistor, induktor, kapasitor, dan baterai. Nah, dengan komponen-komponen itu kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja dari sistem tersebut. Nah, dahulu ukuran dari komponen-komponen tersebut adalah besar, tapi semakin berkembangnya zaman, ukuran tersebut semakin lama semakin mengecil karena para ilmuwan tetap terus mencari bagaimana manusia dapat lebih mudah menggunakannya. Nah, kemudian jika kita melakukan percobaan dengan menggunakan tabung magnet dan tabung tembaga dan magnet jatuh lebih lambat pada tabung tembaga karena magnet bergerak menyebabkan medan magnet dan medan magnet tersebut berlawanan arah. Kemudian, jika kita melakukan percobaan yang kedua dengan menggunakan tabung tembaga yang setelah didinginkan pada nitrogen cair, dan magnet jatuh lebih lambat karena hambatan tersebut semakin rendah. Tetapi dengan besi normal, kita tidak bisa menghilangkan semua hambatan. Jika kita menggunakan besi yang normal, kita tidak bisa menghilangkan semua hambatan. Tetapi jika kita menggunakan superkonduktor, kita dapat menghilangkan semua hambatan tersebut atau memperkecil sampai benar-benar terlihat tidak ada sama sekali hambatan. Jika kita menggunakan superkonduktor, kita menggunakan format yang berbeda, di mana di dalam superkonduktor direndam dengan nitrogen cair, dan nitrogen cair tersebut akan mendinginkan superkonduktor tersebut dan menjadi mode superconducting. Pada magnet yang ditaruh pada superkonduktor yang dingin, maka magnet tersebut akan mengambang karena superkonduktor tidak memiliki hambatan. Pada saat magnet mendekat, biasanya arusnya akan berhenti, tapi karena dia mempunyai hambatan, maka arusnya tidak akan berhenti sampai medan magnet tersebut akan kembali memanas. Superkonduktor bisa digunakan untuk menghasilkan medan-medan magnet karena dia bisa mengalirkan arus tanpa hambatan. Bisa juga untuk mengalirkan listrik tanpa dikurangi karena dia memiliki hambatan yang kecil. Kita lihat pada negara Jepang, di mana pada zaman sekarang kita lihat bahwa terdapat kereta yang melayang seperti itu. Nah, itu juga menggunakan sistem seperti superkonduktor tersebut. Superkonduktor juga bisa kita pecahkan masalahnya dengan menggunakan hukum mekanika kuantum, di mana mekanika kuantum merupakan ilmu fisika juga yang sangat menarik. Pada bagian-bagiannya, mekanika kuantum bersifat dan berperilaku seperti gelombang, bukan partikel. Hal itu tidak terjadi setiap saat. Hal itu hanya terjadi pada benda yang berukuran sangat kecil. Kemudian jika pada sirkuit elektronik, gelombang elektron berukuran kecil tapi cukup untuk menyebabkan masalah karena elektron tidak terkontrol. Dengan superkonduktor yang dibuat melingkar sehingga elektron melewatinya. Pada percobaan sirkuit didinginkan karena superkonduktor memerlukan suhu dingin yang berfungsi dengan baik. Jika kita melihat mekanika kuantum, apa yang menarik dari mekanika kuantum? Yang menarik dari mekanika kuantum adalah gelombang kuantum, di mana mereka mempunyai properti yang different, yang berbeda, karena elektron bisa bebas menyebar di material. Mereka bisa berada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Elektron bisa berada di sisi satu dan di sisi yang lainnya. Mereka muncul secara bersamaan. Pada komputer klasik, di resistornya menyimpan informasi di dalam bentuk 0 dan 1.
Dan pada gelombang kuantum, kita dapat menyimpan informasi 0 dan 1 tersebut secara bersamaan. Hal ini disebut sebagai superposisi, di mana jika kita menggunakan gelombang kuantum sebagai pembantu superposisi, hal ini akan disebut sebagai quantum bit. Jadi kita bisa menyimpan 0 dan 1, dan keduanya itulah kekuatan dari superkomputer. Komputer kuantum, maaf, maksud saya komputer kuantum. Nah, kemudian dari para ilmuwan kita mempunyai ide yang berkembang dari komponen kuantum, adalah kita bisa membuat suatu elemen dari komputasi kuantum untuk mengsimulasi otak, di mana untuk membuat mereka bekerja jauh lebih baik, kita mungkin dapat menjalankan algoritma baru, karena dengan algoritma baru hal tersebut akan mudah, kita mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Berdasarkan dengan ilmuwan dan referensi yang lain, ini adalah hal yang menarik di setiap tahun, karena pada saat difikirkan tentang bagaimana otak akan bekerja secara konstan dan benar-benar berpikir, dan di sebelah otak-otak tersebut akan bekerja secara bersamaan, kita akan kita dapat mengatakan bahwa pada saat penempatan elemen kuantum akan bekerja secara biologis pada otak. Kemudian hal tersebut akan didukung oleh penemuan ilmiah dari para ilmuwan, referensi dari para ilmuwan, tetapi jawaban tersebut masih abstrak seperti itu, masih belum ada pertimbangan khusus, ataupun belum ada jawaban yang pasti, yang benar-benar pasti, karena hal tersebut hanya kemungkinan bisa terjadi dan bisa terwujud berdasarkan yang percobaan yang dilakukan dengan Cochrane. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada ilmu saya yang salah pemahaman atau dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, karena ini adalah pemahaman saya. Kurang lebihnya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.